Dari GKI Jemaat Via Dolorosa Sempan, Timika, kami menyampaikan selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus, Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Malam hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan dari Alkitab Wahyu pasal 3 ayat yang ke-11. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-11. Saudara-saudariku, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman yang hidup, di malam hari ini dalam mengakhiri seluruh kehidupan pekerjaan pelayanan kami di hari ini, sebelum kami membaringkan seluruh tubuh kami hendak membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Roh Tuhan memampukan kami sekalian agar kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab di dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-11. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, tema perenungan firman Tuhan di malam hari ini, di dalam mengakhiri seluruh aktivitas kita di sepanjang hari ini, bagian ini dengan tema pola hidup yang berkenang. Sekali lagi, pola hidup yang berkenang. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, keselamatan adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita, yang tidak tergantikan oleh harta apapun juga yang ada di dunia ini. Agar keselamatan itu tetap ada pada kita harus menjaga dan memeliharanya melalui pola hidup kita sehari-hari, yaitu pola hidup yang berbeda dengan orang-orang dunia yang belum mengenal Kristus. Suatu kehidupan berani melawan arus dunia, bukan malah terbawa arus. Firman Tuhan menyatakan di dalam Ibrani pasal 2 ayat 1, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Oleh karena itu Tuhan berpesan kepada jemaat di Philadelphia agar mereka tetap tinggal di dalam ketaatan, tidak berubah dan menjaga apa yang ada, supaya mahkota yang dijanjikan Tuhan itu tetap menjadi milik mereka. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pola hidup yang bagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan? Nah, kita dapat belajar dari kehidupan jemaat mula-mula. Kalau kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-47. Gereja mula-mula mengalami perkembangan yang luar biasa dan menjadi kesaksian bagi orang lain, karena mereka memiliki kehidupan dengan yang berkenang di hati Tuhan. Yang pertama, mereka suka berdoa. Perubahan dan mujizat yang terjadi, kesemuaannya itu diawali dengan doa. Tiada hari boleh dilewati tanpa persekutuan intim dengan Tuhan. Itulah yang dilakukan Daniel ketika kita lihat dalam Daniel pasal 6 ayat 11b. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Berdoa adalah kunci meraih keberhasilan dalam segala hal. Apabila gereja Tuhan tidak lagi berdoa, pasti cepat atau lambat gereja itu akan mati. Yang kedua, suka merenungkan firman. Orang Kristen yang senantiasa haus dan lapar untuk membaca Alkitab akan memiliki kegemaran untuk merenungkan firman itu dan mempraktekannya. Semakin kita membaca firman Tuhan,
semakin kaya kita dengan janji-janji Tuhan yang pada saatnya pasti digenapi. Kita bisa lihat dalam Mazmur 1 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Bagian yang ketiga, suka memuji dan menyembah Tuhan. Ada kuasa dalam pujian, karena Tuhan bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Di dalam Mazmur 22 ayat 4, ketika Paulus dan Silas memuji Tuhan, memuji nama Tuhan, semua belenggu dan pintu penjara pun terbuka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa pola yang hidup yang benar, kita tidak akan bisa menikmati janji Tuhan. Sekali lagi, tanpa pola hidup yang benar, kita tidak akan bisa menikmati janji Tuhan. Oleh sebab itu, dalam mengakhiri segala pelayanan aktivitas pekerjaan kita di sepanjang malam ini, bagian ini mengajarkan Bapak, Ibu, dan saya agar kita memperhatikan kehidupan kita. Kita belajar dari gereja mula-mula, di mana mereka suka berdoa, suka merenungkan firman, dan suka memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah Bapak, Ibu, dan saya secara pribadi, kita juga dapat membaca dan merenungkan firman. Kita juga menjadi pribadi yang suka berdoa, menjadi pribadi yang suka merenungkan firman, dan menjadi pribadi yang suka memuji Tuhan. Tanpa pola hidup yang benar, kita tidak akan bisa menikmati janji Tuhan. Oleh sebab itu, mulai dari sekarang ini, kita mengatur pola hidup kita yang berkenan untuk Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian di malam ini, dalam mengakhiri segala pekerjaan, pelayanan aktivitas kita di sepanjang hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami boleh mengakhiri segala aktivitas kami di sepanjang hari ini dengan segala baik. Sebelum kami menaruh seluruh kehidupan kami di tempat tidur kami masing-masing, kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mau belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu di malam ini. Firman-Mu mengajarkan kami belajar dari kehidupan jemaat mula-mula yang selalu ada dalam persekutuan bersama. Mereka suka berdoa, mereka suka merenungkan firman Tuhan, dan suka memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Tanamkanlah dalam kehidupan kami melalui kebenaran firman-Mu. Kami menjadi umat kepunyaan Tuhan. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang suka berdoa, yang suka merenungkan firman Tuhan, membaca dan merenungkan firman, yang suka memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Di sana berkat-berkat Tuhan akan Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan dan aktivitas kami setiap hari. Bapa di sorga, hamba taruh seluruh kehidupan umat-Mu di sepanjang malam hari ini. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu, kami masing-masing akan berkomitmen dengan Tuhan. Kami mau menjadi pribadi yang taat dan setia, berdoa, merenungkan firman, serta memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.